Perkenalkan, nama saya Hasyam Manswari, dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alam dan manusia dalam perspektif Islam. Yang pertama, mari kita mengenal alam sebagai ciptaan Allah. Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta. Dia adalah maha sempurna. Allah adalah pencipta atau disebut juga dengan Al-Khaliq, dan segala sesuatu yang diciptakannya disebut dengan Al-Makhluk. Kemudian mari kita membahas mengenai salah satu ciptaannya, yaitu manusia. Pengertian manusia ini telah dijelaskan dalam KBBI dan juga para ahli. Namun, dalam Al-Quran itu sendiri, manusia dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Akan tetapi, derajat kesempurnaan itu akan runtuh jika tidak menggunakan akal budi, jiwa, raga, dan panca indera yang Allah diberikan, seperti yang diterangkan pada surat Al-A'raf ayat 179. Selanjutnya, kita akan membahas proses penciptaan manusia. Secara garis besar, terdapat dua proses penciptaannya. Yang pertama, proses ajali, yaitu proses kemunculan Nabi Adam dan Hawa, dan juga ada proses alamiah seperti yang kita ketahui, yaitu dari bapak dan ibu kita. Kemudian, asal-usul manusia itu juga dijelaskan beberapa kali dalam Al-Quran, tepatnya pada surat-surat tersebut ini. Dan dalam Al-Quran As-Sajdah ayat 79 dikatakan yang membuat segala sesuatu yang diciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian Allah menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, kemudian Allah menyempurnakan meniupkan ke dalam tubuhnya roh buatannya dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati untuk kamu selalu bersyukur. Dan juga dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati tersebut air yang mani, yang disimpan dalam tempat yang kokoh dalam rahim, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, dan segumpal darah kami jadikan segumpal daging kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan makhluk yang bentuk lain. Maka Allah Maha Suci, Allah pencipta yang paling baik. Selanjutnya, tentu saja manusia itu juga memiliki potensi dan sifat dasar. Manusia memiliki jasad dan ruh, memiliki akal budi, jiwa, dan raga. Manusia memiliki pendengaran, penglihatan, dan hati yang dimana bisa digunakan untuk mencapai tujuan kebaikan dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memiliki fitrah yang bisa mempunyai arti beragama atau potensi dasar. Manusia dapat beristiqomah dan juga bekerja keras. Namun tidak tanpa kekurangan, manusia juga memiliki sifat halwa atau sifat keluh kesah, memiliki sifat doifa yang artinya lemah, memiliki sifat kabat yang berarti susah payah atau sibuk, dan juga zalim yang artinya bodoh. Selanjutnya, tentu manusia juga memiliki tugas dan peran dan fungsinya masing-masing. Secara garis besar, peran dan tanggung jawab manusia dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah manusia sebagai hamba Allah, yaitu peran yang tauhid. Kedua, manusia sebagai makhluk sosial, yaitu adalah sikap egalitarisme, tolong-menolong, dan toleransi. Dan ketiga, peran sebagai khalifah fil ardi, yang merupakan peran sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Manusia juga memiliki nama-nama menurut Al-Quran. Ada yang pertama basarun, yaitu manusia sebagai makhluk biologis. Ada an-na'as, manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian ada Bani Adam, manusia sebagai makhluk rasional yang tidak terlepas dari Adam, manusia pertama. Kemudian ada insan, yaitu manusia sebagai makhluk spiritual. Dan tentu saja manusia juga mengalami perjalanannya dari alam ke alam, yaitu pertama dari alam ruh, kedua alam rahim, ketiga alam dunia, keempat alam barzah, dan juga yang terakhir akhirat. Terima kasih atas telah mendengarkan video ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.